Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara al-ayah. Alhamdulillah wa syukrillah, saya panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan hidayahnya sehingga alhamdulillah channel Rahmatul Ummah bisa terus menerus mengirimkan tausiah. Semoga tausiah yang telah kami kirim lewat channel ini mudah-mudahan besar manfaatnya. Juga sempatkanlah Ikhwanul Muslimin, sesibuk apapun kita untuk mencari kehidupan, bekal kehidupan di dunia, sempatkanlah 3 menit, 5 menit untuk mengisi rohani kita. Karena rohani kosong dari ilmu agama akan lebih jahat daripada kosongnya perut kita dari rizki zahiriyah. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ada sabda ulama mengenai ada 7 impian nyata dalam Al-Quran dan dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda ulama, innallaha ta'ala zakara fil Quran sab'a ru'yatin. Ada 7 impian dalam Al-Quran diabadikan kisahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai masalah impian, kita pun pasti mengalaminya. Sedangkan mimpi itu ada mimpi buruk dan ada mimpi baik. Ketika kita mengalami mimpi buruk, setelah bangun kita dari tidur, maka sunat membaca Allahumma inni a'udzubika min syarri hadzal ru'ya. Ya Allah, aku bermohon perlindungan kepadamu dari keburukan mimpi yang saya alami. Begitu pula ketika kita dalam tidur bermimpi tentang kebaikan, sunat berdoa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni as'aluka khaira hadzal ru'ya. Ya Allah, saya mohon kepadamu kebaikan dari mimpi ini, mudah-mudahan jadi kenyataan. Itulah salah satu cara kita apabila bermimpi baik dan bermimpi buruk. Yang pertama, mimpi yang diceritakan dalam Al-Quran dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ru'ya Al-Khalil alaihissalam, mimpinya baginda Nabi besar Ibrahim alaihissalam, yang mana dalam surat As-Saffat ayat 102 Allah berfirman, inni aro fil manami anni azbahuka fangzur madza tara. Kisah daripada surat As-Saffat ayat 102, Nabi Ibrahim alaihissalam terkena dengan Abu Doifan, gemar dan hobi menyuguhi tamu. Beliau tidak bisa makan seorang diri, tetap kalau mau makan selalu mencari orang lain. Sehingga kedermawanan beliau, kebaikan hati beliau, setiap tahun itu ribuan ekor kambing disembelih, ratusan ekor onta dikorbankan, sehingga umatnya bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, apakah engkau tidak sayang ribuan ekor kambing disembelih dan ratusan ekor onta disembelih? Sabda Nabi Ibrahim alaihissalam, jangankan unta, jangankan kambing, seandainya saya dikaruniai seorang putra dan disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan disembelih, pasti akan saya sembelih. Itu janji Nabi Ibrahim. Saat berbicara demikian, Nabi Ibrahim belum punya seorang anak pun. Lalu setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai 2 orang putra, 1 Nabi Ishak, 2 Nabi Ismail. Pada tanggal malam 8 bulan Dzulhijjah
Nabi Ibrahim alaihissalam tidur, dalam tidurnya bermimpi ada yang menagih janjinya. Ya Ibrahim, ufi binadrika. Ibrahim, laksanakanlah janjimu. Dulu engkau pernah berjanji apabila punya seorang putra, apabila disuruh oleh Allah untuk disembelih, kamu akan menyembelihnya. Kamu sekarang sudah dikaruniai 2 orang putra, sembelihlah salah satu putramu. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam terperanjat dari tidur dan bangun dari tidurnya. Pagi-pagi memanggil putranya yang bernama Ismail. Sabda Nabi Ibrahim kepada putranya, inni aro fil manam anni azbahuk. Wahai putraku yang tercinta, ayah semalam bermimpi disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, yang isi perintah Allah kepada bapak adalah engkau akan dijadikan korban pada hari ini. Dengan kesolehan putranya Nabi Ismail, maka Nabi Ismail begitu mendengar berita akan disembelih tidak berlari, walaupun tugas ini sangat berat. Nabi Ismail alaihissalam menuruti ayahnya dan ridho ikhlas menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pertama, impian yang ada dalam Al-Quran dari 7 impian yang betul-betul nyata dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan akhirnya atas ketaatan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang ketika disembelih diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor kambing. Impian yang kedua yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ru'ya Yusuf, yaitu bermimpinya Nabi Yusuf alaihi salam. Yang mana mimpinya Nabi Yusuf diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ketika usia 8 tahun, Nabi Yusuf alaihi salam bermimpi. Lalu mimpinya dilaporkan kepada ayahnya yang bernama Nabi Yakub alaihi salam. Dan Nabi Yakub alaihi salam mempunyai 12 orang putra, termasuk di dalamnya adalah Nabi Yusuf. Sedangkan ibu daripada Nabi Yusuf alaihi salam adalah yang bernama Siti Rahel. Nah, lalu dilaporkan, wahai ayah, tadi ketika aku tidur bermimpi melihat 11 bintang, 1 matahari dan 1 bulan. Aku lihat mereka bersujud kepadaku. Kata Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, impian ini jangan engkau ceritakan kepada saudara-saudaramu, karena saudara-saudaramu akan menghasutimu. Itulah yang kedua, impian yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Lalu selanjutnya, yang ketiga ada ru'ya saki, qauluhu ta'ala, inni aro aksiru khomro. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam dimasukkan ke dalam penjara karena difitnah oleh Siti Zulaiho, Siti Zulaiho yang ingin memperkosa Nabi Yusuf, malah ini diputarbalikan, dilaporkan kepada suaminya bahwa Nabi Yusuflah yang akan memperkosa Siti Zulaiho, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam penjara tanpa salah. Setelah masuk ke dalam penjara, ternyata ada 2 orang pemuda yang sudah lebih dulu memasuki penjara. Yang pertama adalah orang yang suka menyediakan air untuk kebutuhan istana, yang bernama Sarhum. Nah, kenapa Sarhum ini, pelayan istana yang menyediakan air untuk keperluan istana, dimasukkan ke dalam penjara? Karena si Saki ini, si Sarhum ini kena sogokan, yaitu ada musuh Raja Malik Ar-Royan yang ingin membunuh Raja Malik Ar-Royan, tapi tidak bisa. Akhirnya memerintahkan si Sarhum yang pekerjaannya menyediakan air keperluan istana dengan diberikan uang yang sebesar-besarnya, sehingga setelah diberi uang, si Saki ini, Sarhum, tidak jadi
untuk meracuni rajanya. Walaupun tidak jadi meracuni raja, tapi udah ada niat, akhirnya Saki ini dimasukkan ke dalam penjara. Ngobrol dalam penjara sama Nabi Yusuf alaihissalam. Kata si Saki yang juru penyedia air di istana, "Wahai Yusuf, saya bermimpi semalam, ini aksir omro. Saya bermimpi aku memeras anggur. Lalu setelah anggur itu diperas, aku minum dan aku merasa segar. Kira-kira apa yang akan terjadi pada saya?" Itu tanya juru penyedia air istana. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, "Anda hari besok akan terbebas dari penjara." Ternyata betul, begitu paginya ada panggilan dari istana bahwa Sarhum dikeluarkan dari penjara. Lalu mimpi yang keempat adalah ru'yal hubbaz. Mimpinya pemasak roti untuk keperluan istana di Raja Malik Ar-Royan. Jadi teman Nabi Yusuf dalam penjara dua. Satu Saki, penyedia air yang bernama Sarhum. Dua, penyedia roti untuk kebutuhan istana yang bernama Barhum. Barhum ini dikasih uang oleh musuh Raja Malik Ar-Royan untuk membunuh rajanya. Diberikan uang yang sebanyak-banyaknya. Barhum ini menyanggupinya. Lalu roti yang sudah disediakan oleh Barhum telah dibumbui racun. Ketahuan oleh raja sehingga dipanggil, "Wahai Barhum, silahkan roti yang engkau pegang yang ada di hadapan kamu itu makan oleh kamu sendiri." Kata si Barhum, "Saya tidak mau, saya tidak selera, tidak mau makan roti." Kata raja, "Kamu jangan mengingkari, aku telah tahu bahwa roti ini telah kamu bumbui dengan racun." Akhirnya si Barhum ini mengakui kesalahannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Ketika masuk dalam penjara, ngomong kepada Nabi Yusuf alaihissalam dalam isi obrolannya, "Wahai Yusuf, semalam saya bermimpi." "Apa mimpimu?" sabda Nabi Yusuf alaihissalam. Maka, "Ini aroni ahmilu paukorosi hubzan tak kulut toiru minhu." Semalam aku bermimpi, aku membawa makanan, membawa roti di atas kepala, lalu dimakan oleh burung, dan kepala aku pun dipatuk oleh burung sehingga kepalaku sampai berdarah. Selain roti yang dimakan oleh burung yang hinggap di atas kepalaku juga dipatuk oleh burung itu sehingga aku sangat merasa sakit dan bercucuran darah. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kata Nabi Yusuf alaihissalam, "Besok kamu akan dihukum pancung." Maka betul sekali, ketika pagi hari datang Algojo Raja Malik Ar-Royan menjemput si Hubaz, penyedia roti yang mau membunuh raja dengan cara membumbui roti dengan racun. Sehingga betul sekali, begitu keluar dari penjara, langsung Hubaz ini dihukum pancung, dihukum mati oleh Raja Malik Ar-Royan, menyuruh dengan algojo-algojonya. Itulah bagian pertama impian yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yaitu baru 4. 1, bermimpinya Nabi Ibrahim. 2, 3, dan 4 ini diceritakan kisahnya dalam surat Yusuf. Mudah-mudahan impian yang 7 ini yang baru saya ceritakan 4 besar manfaatnya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.